Malam itu, hujan turun deras, membasahi jalanan sepi menuju rumah sakit tua yang sudah lama ditinggalkan. Rudy, seorang jurnalis muda, bersama 3 rekannya, Maya, Ardi, dan Tony, memutuskan untuk menyelidiki kisah misterius yang menyelimuti rumah sakit tersebut. Konon, tempat itu dihantui oleh arwah pasien dan dokter yang meninggal secara tragis bertahun-tahun lalu. Saat mereka tiba di gerbang rumah sakit, suasana terasa begitu mencekam. Bangunan besar dengan dinding kusam dan jendela pecah tampak seperti monster yang siap menelan mereka. Dengan senter di tangan, mereka melangkah masuk. Sebelum ditutup, rumah sakit ini dikenal sebagai Rumah Sakit Harapan Sejahtera dan memiliki reputasi baik. Namun, suatu malam, kebakaran besar melanda ruang operasi saat dokter tengah melakukan prosedur darurat. Banyak pasien yang terjebak di dalamnya dan tidak bisa diselamatkan. Sejak saat itu, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Perawat melaporkan suara tangisan dan jeritan dari ruang operasi yang terbakar. Dokter yang selamat dari tragedi itu pun mengalami gangguan jiwa sebelum akhirnya menghilang tanpa jejak. Sejak insiden itu, rumah sakit akhirnya ditutup, meninggalkan bangunan kosong yang dipenuhi misteri. Koridor panjang dan gelap menyambut mereka dengan keheningan yang menusuk. Suara langkah kaki mereka bergema, menciptakan kesan bahwa mereka tidak sendirian. Maya merasakan bulu kuduknya berdiri saat melihat sekilas bayangan bergerak di ujung lorong. "Kalian lihat itu?" bisiknya gemetar. Ardi menyorotkan senter ke arah yang dimaksud, tetapi tidak ada apa-apa. Tony tertawa kecil, mencoba meredakan ketegangan. "Mungkin cuma tikus, Maya. Jangan paranoid." Namun, baru beberapa langkah mereka berjalan, suara kursi roda berderit terdengar dari ruangan sebelah. Jantung mereka berdebar kencang. Mereka menemukan sebuah ruangan dengan tulisan "Ruang Operasi" yang hampir terhapus. Pintu kayunya setengah terbuka, seolah mengundang mereka masuk. Rudy yang penasaran mendorong pintu perlahan. Di dalam mereka menemukan meja operasi berkarat dengan noda gelap yang sudah mengering. Lampu gantung di atasnya berayun pelan, seolah baru saja disentuh seseorang. Tiba-tiba, suara gemericik terdengar dari sudut ruangan. Maya menjerit saat melihat seorang dokter berpakaian operasi berdiri membelakangi mereka. Tapi saat mereka menyorotkan senter, sosok itu menghilang begitu saja. "Kita harus keluar dari sini," seru Tony dengan wajah pucat. Namun, saat mereka berbalik, pintu yang tadi terbuka kini tertutup rapat. Seolah ada sesuatu yang tidak ingin mereka pergi. Mereka mencoba membuka pintu, tetapi sia-sia. Rudy menyalakan ponselnya untuk mencari sinyal, namun layar ponselnya hanya menampilkan gangguan statis. Ardi melihat sebuah tangga menuju lantai bawah tanah di ujung ruangan. "Mungkin ada jalan keluar di sana," gumamnya. Dengan hati-hati, mereka menuruni tangga yang gelap dan lembab. Aroma obat-obatan bercampur darah menyergap hidung mereka. Maya menutup hidungnya, berusaha menahan mual. Di bawah sana, mereka menemukan sebuah ruangan yang penuh dengan ranjang berkarat dan alat medis tua. Tiba-tiba suara tangisan lirih terdengar dari salah satu sudut ruangan. Rudy memberanikan diri mendekat. Ketika ia menyorotkan senter, ia melihat seorang wanita berpakaian pasien rumah sakit duduk di lantai membelakanginya. Rambutnya panjang dan kusut, tubuhnya kurus kering. "Bu, butuh bantuan?" tanya Rudy dengan suara gemetar.
Wanita itu tidak menjawab. Perlahan, ia mulai berbalik. Mata hitam pekatnya menatap langsung ke arah Rudy, dan dalam sekejap ruangan itu dipenuhi dengan jeritan mengerikan. Mereka berlari naik kembali ke lantai atas, tetapi rumah sakit itu kini terasa lebih luas dan gelap. Koridor yang mereka lewati tidak lagi sama seperti sebelumnya. "Kita terjebak di sini," bisik Maya dengan suara putus asa. Lampu-lampu di sepanjang lorong berkedip-kedip. Ardi mencoba menenangkan mereka, tapi Tony tiba-tiba berteriak. "Lihat, ada sesuatu di belakang kita." Semua menoleh dan melihat bayangan-bayangan bergerak mendekat. Mereka berlari sekuat tenaga, mencari pintu keluar yang kini seolah hilang. Rudy melihat pintu di ujung lorong terbuka sedikit. Dan tanpa pikir panjang, ia menarik semua orang ke dalam. Mereka menutup pintu dengan napas tersengal. Tapi saat mereka berbalik, ruangan itu kosong. Tidak ada jalan keluar, tidak ada jendela. Lalu, suara napas berat terdengar di belakang mereka. Saat Rudy menyalakan senter, mereka melihat seorang pria mengenakan pakaian pasien duduk di atas ranjang dengan kepala tertunduk. Suaranya lirih dan gemetar. "Kalian tidak boleh di sini. Dia akan datang." Maya menggenggam lengan Rudy dengan erat. "Siapa yang akan datang?" Pria itu mengangkat wajahnya, dan mereka semua tersentak. Matanya kosong, hitam legam seperti lubang tak berdasar. Bibirnya bergerak pelan, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tiba-tiba pintu ruangan bergetar hebat. Jeritan terdengar dari baliknya, diikuti suara cakaran seperti kuku yang menyeret kayu. Tony berteriak, mencoba menahan pintu dengan tubuhnya. "Kita harus keluar dari sini!" teriak Ardi panik. Namun, pintu itu akhirnya terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan koridor yang kini tampak lebih gelap dan menyeramkan. Di ujungnya, mereka melihat sosok dokter yang terbakar dengan wajah meleleh, menatap mereka dengan penuh kebencian. Tanpa berpikir panjang, mereka berlari sekuat tenaga, mencari jalan keluar. Namun, satu persatu mereka menghilang dalam kegelapan. Hanya Rudy yang tersisa, berdiri di depan pintu keluar yang entah bagaimana muncul di hadapannya. Dengan napas tersengal, ia melangkah keluar dan mendapati dirinya kembali ke jalan utama, seolah tidak pernah masuk ke dalam rumah sakit. Tidak ada Maya, Ardi, atau Tony di sekelilingnya. Rudy berusaha mencari mereka, tetapi hanya ada kesunyian. Ketika ia menoleh ke belakang, rumah sakit itu tidak lagi ada. Ia baru menyadari mereka telah menjadi bagian dari legenda yang menghantui tempat itu selamanya. Selesai. Terima kasih.